A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dalam kajian ringan, ngobrol santai seputar Quran, seputar hadis, seputar tafsir dan Islam secara umum. Semoga kita semua, hidup kita, ilmu kita, rezeki kita, teman kita, tetangga kita, lingkungan kita, keluarga kita bermanfaat dan barokah, menyelamatkan dan membahagiakan fid dunya wal akhirah, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan ya kajian yang lalu ya tentang pertanyaan apakah sebenarnya jin itu makhluk halus atau makhluk kasar seperti itu ya. Ya, memang dalam tradisi atau budaya atau kepercayaan yang umum yang di masyarakat yang kita ketahui sehari-hari ya, terutama yang bersinggungan langsung dengan saya yaitu budaya dan tradisi Jawa, Madura ya, yang dekat-dekat dengan itulah. Itu memang jin itu langsung dipahami atau diyakini sebagai makhluk halus ya, yang antah berantah seperti itu ya, yang hidup di alam lain, yang hidup di dimensi lain gitu ya. Ya semacam kalau keyakinan anak-anak ya itu semacam hantu seperti itu. Hantu itu kan nggak jelas itu bagaimana gitu maksudnya ya. Biasanya digambarkan itu sosok yang seram, yang jahat ya, yang menakut-nakuti, yang menakutkan itu ya, yang angker seperti itu. Tetapi itu tidak jelas sebenarnya bagaimana secara konkretnya. Langsung saja itu diyakini atau diimani atau diyakini sebagai sosok halus metafisik yang hidup di alam lain yang antah berantah sudah, yang nggak tahu bagaimana pokoknya seram seperti itu ya. Tentu saja rekan-rekan sekalian, kalau kita adalah seorang yang Islam mukminin ya, kita ini muslimin dan mukminin ya, di surat 2 ayat 3 kemarin, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada kegaiban ya. Sebagai orang Islam yang mukminin, yang muslimin itu tentu saja keyakinan kita itu harus berdasarkan Quran. Mukminin itu ya, wong Nabi Muhammad saja itu sekali lagi selalu berdasar pada Al-Qur'anul Karim. Maka keyakinan-keyakinan yang bersumber di luar Al-Qur'an dan hadis sahih gitu ya, itu perlu kita waspadai dan perlu kita kritisi gitu. Tidak mudah kita meyakini sesuatu sehingga keyakinan kita itu murni gitu ya. Mukminin yang sejati yang disebut di dalam Al-Qur'an alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang meyakini al-ghaib ya. Nanti kita coba akan explore tentang al-ghaib ini. Nah, karena rekan-rekan sekalian, kalau keyakinan tradisi itu yang sekitar kita ya berdasar nggak jelas sumbernya gitu, itu berbahaya rekan-rekan sekalian ya. Bayangkan kalau kita misalkan tinggal di di wilayah yang di situ tradisi animisme dan dinamisme itu masih kental. Misalkan meyakini batu itu ada penunggunya gitu, jin atau hantu atau setan yang biasa dipahami sebagai makhluk halus yang menyeramkan, menakutkan gitu ya. Ya. Dan lain-lain itu, apalagi terkontaminasi dengan tayangan-tayangan televisi, internet ya, yang tujuannya awalnya mungkin pertama kali hanya hiburan, tetapi kalau itu tidak dikritisi sehingga masuk di dalam imajinasi otak kanan ya, gambar yang ada dalam pikiran kita, sehingga itu berubah menjadi keyakinan, dibicarakan diyakini tanpa kritik menjadi keyakinan, sehingga kita mempunyai keyakinan yang salah ya.
sebagai orang mukminin. Ingat ya, al-mukminin itu memang orang yang beriman. Beriman itu meyakini sesuatu yang metafisik. Tentu saja yang metafisika atau yang gaib tadi itu, yang non materi itu harus jelas dasarnya. Ya, akidah itu di dalam Islam tidak mudah, tidak sembarangan. Ya. Bahkan ulama hadis itu tidak memperbolehkan berakidah dengan menggunakan hadis ahad, apalagi dhaif, apalagi maudhu. Jadi akidah itu hadis itu harus yang mutawatir, ya, yang jelas cantolan Qur'annya ada, ya, yang jelas bersumber dari Al-Quran, kemudian hadis itu menjelaskan itu tidak apa-apa, dan itu diwajibkan sampai akidah keyakinan itu seperti itu. Supaya apa? Supaya akidah ini, keimanan kita itu betul, benar, tidak terkontaminasi atau tercemari keyakinan-keyakinan yang tidak jelas sumbernya. Itu banyak sekali beredar di internet, maka kita mencoba untuk mengkritisi itu. Bagaimana kita meletakkan keyakinan itu secara benar, secara betul, ya, sesuai petunjuk dan tuntunan Al-Qur'anul Karim. Ya itulah, kalau Quran itu jelas, ya. Di dalam Islam kita sudah umum, ya, bahwasanya rukun iman itu ada 6. Ya, itu sudah umum, untuk minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhiri, wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, misalkan, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya dan kitab-kitab Allah, ya, kemudian rasul-rasul Allah, kemudian iman kepada hari akhir atau kiamat, gitu ya, hari yang terakhir, dan juga iman kepada takdir, bahwasanya sistem ini yang menciptakan adalah Allah. Nah, rekan-rekan sekalian, memang di dalam Al-Quran surat 2 ayat 3 kemarin, ya, disebutkan bahwasanya kalau kita kutip ayat 2 atau ayat 1, ya, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimus sholah wa yuqimunas sholah, insyaallah gitu ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi orang-orang memang orang yang bertakwa, Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa itu? Yaitu orang-orang yang mengimani kegaiban. Di dalam redaksi tadi, ya, al-ghaib itu bukan sembarang kegaiban yang diimani itu, rekan-rekan sekalian. Jelas di situ ada al-ghaib, ya. Al di situ kalau menurut ilmu bahasa, tata bahasa Arab, al itu menunjukkan spesifik tertentu, bukan umum, jadi khusus spesifik tertentu, yaitu beriman, kita mengimani, ya, info-info yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun hadis sahih yang itu ada cantolan Qur'annya dan menjelaskan yang qat'i dari Qur'an itu. Jadi imannya itu adalah al-ghaib, ada al. Di dalam bahasa Inggris al itu adalah the, ya. Kalau book itu misalkan, book yaitu buku, itu ya buku yang umum, apapun yang namanya buku, book masuk di dalam buku itu. Nah, tapi kalau sudah the book itu buku tertentu. Sama dengan al-ghaib, atau kalau cuma ghaib nggak ada alnya, itu ghaib, ya info-info metafisik atau info-info kegaiban atau metafisika yang umum, ya, bisa umum. Tetapi redaksi Qur'annya tidak mengatakan itu, menggunakan al-ghaib atau the, itu khusus tertentu, yaitu kita hanya mengimani info-info yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, yang itu petunjuknya berdasarkan wahyu. Tidak boleh akal manusia itu ngarang-ngarang kreatif di dalam ranah atau bidang akidah ini, bidang makhluk halus, ya, atau metafisika atau kegaiban. Itu memang akal manusia itu nggak boleh ngarang-ngarang, ya. Ya, kalau kita orang yang beriman, ya hanya Al-Qur'an atau hadis sahih, sekali lagi, yang ada cantolan Qur'annya.
Ya, jadi nggak boleh akal manusia itu ngarang-ngarang di dalam hal metafisik itu, tentang Allah, tentang malaikat, tentang surga, ya itu nggak boleh ngarang-ngarang akal ini, tentang apa namanya kejadian-kejadian masa depan. Itu akal kita nggak boleh ngarang-ngarang sendiri itu tentang urusan itu, kecuali prediksi. Tetapi prediksi itu tentu saja harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Misalkan prediksinya ahli astronomi, prediksinya ahli apa namanya ilmu bumi, ilmu tata surya gitu ya, BMKG misalkan meramalkan cuaca, itu nggak apa-apa karena berdasarkan ilmu riset. Tetapi tidak boleh ngarang-ngarang itu akal itu, karena itu untuk berkreatif itu wilayah akidah ya, dan syariat itu nggak boleh. Berbeda dengan wilayah yang itu budaya, misalkan teknologi, budaya, itu boleh itu akal berkreasi di situ, karena ranahnya ranah fisik, ranah fisika atau materi. Jadi sekali lagi, fisik atau fisika materi itu tersusun dari proton, elektron, neutron, ya, muatan positif, muatan negatif, ya. Ada istilahnya tuh sel, inti sel, kromosom, ya kayak gitu-gitu. Itu nama materi, fisik namanya. Ya. Ada juga yang itu tadi metafisika, yang tidak tersusun dari proton, elektron, neutron. Nah, karena memang bukan materi, non fisik, ya, atau metafisika namanya. Kalau dalam dunia fisika itu boleh akal berkreatif, kreatif, ya, berimajinasi, tetapi dalam dunia metafisik atau akidah atau keyakinan itu tidak boleh. Termasuk urusan jin, urusan setan, urusan hantu, itu nggak boleh ngarang-ngarang itu, Kak. Jadi referensinya, dasarnya harus jelas. Yaitu kalau kita sebagai orang yang beriman, dasarnya adalah Al-Qur'anul Karim. Wong Nabi saja itu tidak ngarang-ngarang itu. Kemarin di surat udah kita kutip ya, di surat apa namanya 6 ayat 50 ya, Nabi disuruh mengatakan oleh Allah, la aqulu lakum indi khazainullah wala a'lamul ghaib, dan aku, kata Nabi, tidak tahu hal-hal ghaib itu kecuali sebatas info Quran yang sampai kepada Nabi. Baru akhirnya Nabi tahu ya yang gaib-gaib, jin, setan, malaikat, ya nanti kita akan explore itu. Allah, ya, ada timbangan amal, ya, nanti ada surga dan neraka. Nah, itu informasinya adalah berdasarkan wahyu, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, rekan-rekan sekalian, itu sekali lagi bagaimana sehingga ketika ditanyakan apakah jin itu makhluk halus, dalam sudut pandang tidak bisa dilihat oleh mata, ya, itu memang jin itu sejatinya ya memang halus gitu ya. Tetapi apakah itu fisika atau metafisika, materi atau non materi, itu belum tentu, rekan-rekan sekalian. Maka kita nanti akan coba explore jin itu ya, atau kata kosakatanya ya, setan ya, malaikat dan semisalnya itu. Kita akan lihat ayat-ayat Qur'annya, ya, kita kumpulkan ayat-ayat Qur'an yang berbicara tentang itu, dan juga kita akan menganalisis kosakata berdasarkan kamus-kamus Arab yang muktabaroh, ya. Itu saya rasa rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.